Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang dua soal mengenai hidrolisis garam. Jadi soal yang akan saya bahas ini mengenai bagaimana cara menentukan garam tersebut apakah mengalami hidrolisis atau tidak, dan cara menentukan apakah garam tersebut bersifat asam, basa, atau netral gitu ya. Nah di sini saya memberikan dua contoh soal, dan soal ini cukup mudah ya karena ini tidak ada perhitungan sama sekali. Jadi soal pertama saya akan bahas terlebih dahulu ya. Perhatikanlah persamaan hidrolisis sebagai berikut. Z- akes tambah H2O liquid itu menjadi HZ akes tambah OH- akes. Garam yang mengalami hidrolisis seperti pada persamaan reaksi di atas adalah. Nah, di sini itu ditanya yang mengalami persamaan reaksi di atas. Nah, di sini kita lihat yang bereaksi dengan H2O ini itu ada ion negatif kan. Z- itu dia ion negatif atau anion. Nah, berarti kalau misalkan seperti itu, kalian harus melihat dari A sampai E ini manakah garam yang mengalami hidrolisis anion. Ya, berarti kalau misalkan hidrolisis anion, berarti garam tersebut memiliki anion yang berasal dari dari asam lemah gitu ya. Anion itu berasal dari asam lemah. Ya. Sekarang kita lihat anion dari masing-masing garam. Ya, saya tuliskan yang misalnya A itu adalah NH4Cl. Berarti yang anionnya itu adalah Cl-, ya kan? Cl- tambah NH4+ kalau kita buatkan reaksi ionisasinya. Nah, Cl- ini yang anionnya kan, sedangkan Cl- ini berasal dari HCl. Dia berasal dari asam kuat. Kalau berasal dari asam kuat berarti Cl- itu tidak terhidrolisis, sehingga NH4Cl tidak mengalami hidrolisis anion. Ya, berarti yang A salah, yang B sekarang. NH4Cn. NH4Cn itu dia berasal dari NH4+ dan Cn-. NH4+ ini berasal dari NH4OH, ya. NH4OH itu amonium hidroksida atau amonia, itu ada basa lemah, sedangkan Cn- berasal dari HCN, asam sianida itu juga asam, ini basa lemah, dan HCN itu adalah asam lemah, ya. Ini basa lemah dan asam lemah, karena dia kedua-duanya lemah, berarti bukan hidrolisis anion lagi, tapi dia hidrolisis total, hidrolisis anion dan kation, ya. Sehingga reaksinya bukan seperti ini, tapi juga ada yang kationnya juga. Jadi kalau misalnya saya tuliskan Z+, maksud saya itu adalah Z- gitu ya. Z- ditambah dengan, misalnya saya anggap untuk yang kation itu A+ misalnya. Ditambah dengan H2O, itu menjadi HZ ditambah dengan AOH. Seperti itu ntar reaksinya. Jadi reaksinya itu dia bukan lagi hidrolisis anion, tapi hidrolisis kation dan anion. Ya, yang sekarang yang C. Yang C itu adalah CaCl2. CaCl2 kalau kita buatkan reaksi ionisasinya itu menjadi Ca+, Ca2+ tambah 2 Cl-. Ya, Cl- ini dia berasal dari asam kuat ya, HCl. Berarti dia tidak akan mengalami hidrolisis anion. Yang D sekarang Na2SO4. Na2SO4 itu dia berasal dari Na+ dan SO4 2-, ya. Na+ berasal dari NaOH, dia itu basa kuat, dan SO4 2- berasal dari asam kuat H2SO4. Kalau dia sama-sama kuat berarti tidak ada yang terhidrolisis baik kation sama anionnya, ya. Berarti yang D juga salah. Yang E sekarang, yang E berarti itu yang kita harapkan jawabannya benar ya. Sekarang kita lihat apakah benar memang KCN itu dia hidrolisis anion. KCN kalau kita buatkan reaksi ionisasinya itu menjadi K+ dan Cn-. K+ dia berasal dari KOH, ya, asam kuat, basa kuat ya. Dan Cn- berasal dari HCN, dia asam lemah, ya. Karena dia berasal dari basa kuat dan asam lemah, berarti dia mengalami hidrolisis anion, ya. Sehingga untuk soal ini jawabannya benar itu adalah yang E, yaitu KCN. Oke. Nah sekarang yang soal yang kedua, urutan garam di bawah ini yang nilai pH-nya tidak bergantung pada besarnya konsentrasi, tidak bergantung pada besarnya konsentrasi. Kalau misalkan dia tidak bergantung pada besarnya konsentrasi, berarti kita harus mencari garam yang mengalami hidrolisis total. Karena kalau misalkan kita lihat dari rumusan pH-nya, ya, rumusan pH-nya itu pH dari garam yang berasal dari asam lemah dan asam lemah itu dia tidak dilihat dari konsentrasinya, ya. Sedangkan kalau kita lihat dari larutan garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat, atau basa kuat dan asam lemah, itu semua tergantung dari konsentrasinya gitu. Jadi sekarang kita lihat dari A sampai E ini yang mana yang mengalami hidrolisis total, ya.
atau hidrolisis kation dan anion. CH3CONA dia ada yang kuat dan lemahnya. Yang kuat dari NaOH, yang lemahnya itu ada CH3COH. Berarti dia bergantung pada konsentrasi untuk mencari pH-nya. Sedangkan Na2S itu dia berasal dari Na+ dan S2-. Na+ berasal dari basa kuat, berarti dia bergantung pada konsentrasi ya. Dia Na+ berasal dari basa kuat, H2S itu asam lemah ya. H2PO4 kalau kita buatkan reaksinya itu menghasilkan K+ dan H2PO4- ya. K+ dan H2PO4-. K+ ini dia berasal dari basa kuat ya, sedangkan H2PO4- ini itu dia merupakan anion afoter ya. Biasanya kalau anion afoter itu dia memiliki nilai Ka dan Kb ya. Kalau misalnya dia memiliki nilai Ka dan Kb pasti dia bersifat lemah gitu. Jadi karena dia berasal dari kuat dan yang lemah, dia bergantung pada konsentrasi. Yang dia sekarang NH4CN. NH4CN berasal dari NH4+ dan CN- kan. Berarti kedua-duanya ini mengalami hidrolisis ya, baik NH4+ maupun CN-. Berarti dia mengalami hidrolisis total, sehingga yang jawaban yang D yang benar. Kita lihat sekarang yang E, apakah benar dia tidak bergantung pada konsentrasi, NH4+ dan Cl- kan. Dia ini berasal dari basa lemah dan Cl- berasal dari asam kuat. Ya, berarti kalau misalkan dia satu kuat dan satu lemah, berarti pasti pH-nya bergantung pada konsentrasi. Sehingga jawabannya E juga salah. Jadi jawaban untuk soal yang nomor 2 ini itu adalah D. Oke, sekian saja pembahasan saya untuk soal kali ini. Mudah-mudahan saya bisa mengerti. Kalau kalian ada yang kurang mengerti atau ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa komen di kolom komentar ya. Jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Terima kasih.